أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kajian kita pada sore hari ini berkenaan tauhid, bahwa Allah Ta'ala menjanjikan orang mukmin akan melihat Allah, yaitu besok pada hari kiamat. Inilah kabar gembira, walaupun siapapun tidak bisa melihat Allah di permukaan dunia, namun Allah Ta'ala memberi kabar gembira untuk orang yang beriman, ahli tauhid, akan diperlihatkan dirinya oleh kepada hambanya yang beriman. Dan ini puncak kenikmatan. Kita kembali kepada keterangan para ulama sunnah yang disertai dengan dalil. Dan inilah siapa yang ingin bahwasanya akan melihat Allah Ta'ala, atau Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya besok pada hari kiamat, kita hendaknya beramal soleh. Karena orang munafik tidak mendapatkan kenikmatan ini, apalagi orang kafir. Dan ini akan kita baca keterangannya. Berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, ulama sunnah, warru'yatu haqqun li ahlil jannah. Melihat Allah pasti ada untuk penduduk surga. Bi ghairi ihatatin, tapi kita tidak bisa meliputi Allah, cuma yang bisa melihat. Sebagaimana kita bisa melihat di depan kita, belakang kita tidak bisa melihat. Karena Allah Ta'ala la yuhituhu bihi syai'un, tidak bisa diliputi oleh makhluknya, karena Allahu Akbar. Namun cukuplah manusia diberi hak oleh Allah Ta'ala melihat dirinya. Wala kaifiyah, dan jangan ditanyakan bagaimana kita nanti melihat Allah. Tidak boleh menanya bagaimana, karena Allah Ta'ala hanya menghabari kita orang mukmin melihat, dan cukup ini. Karena di akhirat itu tidak bisa dibayangkan untuk di dunia. Ada satu hadis, ma la ainun ra'at, orang masuk surga itu belum pernah melihat di dunianya, wala udhunun sami'at, dan belum pernah kita mendengar kenikmatan di surga itu lalu kita dengar di dunia. Adapun berita-berita dari ayat itu hanya sebagian kenikmatan, seperti yaitu azwajum mutahharah, istri-istri yang suci, yang tidak buang air, tidak kencing, tidak haid, tidak nifas, dan tidak mengalami tua. Tidak ada di dunia, tetapi itu adanya di akhirat. Jadi ketika Allah Ta'ala menjelaskan dirinya akan memperlihatkan kepada orang beriman, cukup kita imani. Bagaimananya nanti kalau kita sudah melihatnya di akhirat. Dan kita berharap semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk melihat Allah. Ar-ru'ya di sini maknanya ru'yatul mu'minin li rabbihim subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin akan melihat Allah, orang kafir tidak bisa. Fa innal mu'minina yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala
fil akhirah. Hanya saja orang mukmin ini akan melihat Allah Ta'ala besok di akhirat. Jangankan kita Nabi saja, Nabi Muhammad SAW tidak bisa melihat Allah di dunia. Dan demikian juga ketika Nabi Musa ingin, ya Allah tampakkan dirimu kepada diriku, Allah mengatakan lantarani, kamu tidak bisa melihat saya di dunia. Yarawnahu ayanan bi absarihim, kita akan melihat, orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya. Kama yarawnal qamara lailatal badri, jelasnya melihat Allah seperti orang pada waktu malam melihat malam purnama tanggal 15 yang tidak ada mendung. Itu menunjukkan yaitu bulan itu di atas, bukan di samping kita, berisyarat bahwa Allah Ta'ala di atas. Kalau kita melihat umpamanya di Mojokerto sekarang, di sini tidak bisa, tertutup dengan pohon-pohon, lembah dan juga bukit-bukit. Tapi kalau kita melihat bulan di mana saja kita bisa melihat, karena atas, kita di bawah. Dan juga beliau mengisyaratkan terangnya orang mukmin melihat Allah Ta'ala seperti terangnya bulan purnama yang tidak ada hujan dan juga tidak ada mendung. Dan ini tentunya kabar gembira. Keterangan ini akan disusul nanti dengan hadis. Wa kama yarawna syamsa sakhwan laisa dunaha sahab, demikian juga seperti kita melihat matahari ya di tengah-tengah yang itu tidak ada mendung, tidak ada hujan, betul-betul terang. Dan inilah yang harus kita bersyukur, berharap bagaimana kita bisa melihat Allah Ta'ala, yaitu dengan beramal soleh, karena ini khusus untuk hamba yang beriman. Kama akhbarul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bidzalika minal ahadits sahihah mutawatirah, sebagaimana beliau menjelaskan keterangan ini yang telah dinukil oleh ahli hadis, hadisnya mutawatir, jumlahnya banyak. Tetapi ini diingkari oleh kelompok Mu'tazilah. Allah tidak bisa dilihat katanya. Mereka punya dalil tapi tidak faham dengan dalil itu. Wa qala al-musannif ar-ru'ya haqqun, katanya al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, bahwa melihat Allah itu pasti benar untuk orang beriman, aisa bitatun bil kitab was sunnah, karena ada dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'u ahli sunnah wal jamaah, dan kesepakatan ahli sunnah ahli hadis wal jamaah seperti para sahabat. Dan ini tidak ada khilaf. Siapa yang mengingkari melihat orang mukmin melihat Allah Ta'ala di akhirat, kafir dia, karena mengingkari ayat, mengingkari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pentingnya kita kaum muslimin menuntut ilmu, karena sekarang zaman internet semua orang bicara, mengaku semuanya benar, tidak ada yang mengaku salah. Padahal kesalahan banyak sekali, kebenaran hanya sedikit. Maka untuk mengimbangi berita itu, kita harus menuntut ilmu supaya kita tidak terbawa oleh masa. Wal jama'atu minas salafi wal khalaf, demikian juga para ulama yang dahulu maupun sekarang, ulama sunnah yang dimaksudkan. Walam yukhalif biha illa al-mubtadi'ah, tidak ada yang mengingkari melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat kecuali orang ahli bid'ah. Jadi orang ahli bid'ah itu berseberangan dengan ahli sunnah. Yang ditetapkan ahli sunnah mereka tolak, yang ditiadakan oleh ahli sunnah mereka tetapkan. Fal mu'minuna yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala, adapun dalil orang mukmin yang ikhlas dan tidak berbuat syirik, bersabar melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya ini, akan melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dengan dasar surat Al-Qiyamah ayat nomor 22 sampai 23. Ini kita harus punya dalil.
Maka Allah berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah, maknanya wajahnya orang mukmin, bukan wajah orang kafir. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, nadhirah, berseri, bersinar. Dan antum lihat orang-orang mukmin meninggal dunia dalam keadaan senyum, dalam keadaan yaitu berkeringat di pelipisnya. Berbeda dengan orang kafir, muswaddah, hitam, menakutkan. Bahkan keluarganya sendiri dia takut. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya, kepada Allah mesti orang mukmin melihat. Disebutkan di sini ila rabbiha, bukan nadhirah ila rabbiha, menunjukkan kekhususan. Yang diizini oleh Allah Ta'ala melihat Allah Ta'ala bisa pada hari kiamat hambanya yang ahli tauhid, bukan ahli syirik. Wahiyya wujuhul mu'minin, yang dimaksud kaum wujuh, wajah itu wajahnya orang mukmin, orang kafir tidak bisa. Nadhira bimana an-nudra, berseri-seri. Wa huwal baha'u wal husn, menunjukkan cerahnya wajahnya dan baiknya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, di dalam surat Al-Mutaffifin dijelaskan pula ayat nomor 24. Jadi hadis dalilnya mutawatir banyak sekali, bukannya dari hadis tapi dari Al-Quran. Engkau akan melihat wahai Nabi, fi wujuhim, wajah-wajah umatmu yang beriman itu, nadratan na'im, berseri-seri karena mendapatkan nikmat. Dan tidak ada kenikmatan di surga yang bisa ditandingi dengan kenikmatan di dunia. Kenikmatan dunia sebentar, sebagaimana kita maklumi sendiri, nikmatnya makan hanya di lidah. Tapi kenikmatan di akhirat, kenikmatan yang kekal, khalidina fiha. Dan inilah kita harus bersabar di dunia. Banyak ujian dan juga banyak cobaan, banyak yang menghalangi, banyak memusuhi, tapi Allah menolong orang bersabar. Wallahu ma'as sabirin, Allah menolong hambanya yang bersabar. Nadhirat maknanya al-mu'ayana, dengan dha maknanya jelas, nampak, bukan melihat dalam impian, tidak, bukan melihat dalam angan-angan, tidak. Kadang-kadang orang melamun mengangan, oh begini, tidak. Tapi muayana, bertatap muka, tetapi kita tidak tahu bagaimananya. Yang jelas itu berita yang harus kita yakini. Sebagaimana Allah Ta'ala menurunkan air hujan dari langit, pasti tidak berselisih. Allah menjadikan manusia dari air mani, berkumpul 40 hari menjadi darah, 40 yaitu 40 lagi menjadi darah lagi, 40 lagi menjadi segumpal daging, tidak berselisih. Ya, apa yang Allah jelaskan, yang kita saksikan tidak berselisih. Maka perkara yang gaib, yang Allah kabarkan kita, yang kita belum tahu, pasti terjadi. Taqulu nazartu ila hadza mana absartuhu. Ini bahasa Arab. Nazartu ila hadza mana absartu, saya melihat. Melihat itu dengan mata. Makanya di dalam hadis bahwasanya Ramadan itu ru'yatul hilal, mata melihat. Namanya ru'ya, bukan menghisab. Keliru, tidak ada para ulama yang membolehkan menentukan Ramadan dengan hisab. Ya, karena beliau menjelaskan, dan beliau utusan Allah, suritallah dan kita, maka jelas dengan ru'yah, mata. Maka siapa yang dia beriman dan melihatnya, memberitahu pada waliul amri untuk diumumkan sihat. Kemudian juga dijelaskan idza utiya fi'ila nadhara, itu kalau ada tambahan wujuh yauma idzin ilah, itu berarti melihat. Ini tata bahasa Quran, punya keindahan-keindahan sendiri. Makanya kita ini kalau bisa bukan membaca terjemah, karena itu diwarnai penerjemahnya.
tetapi membaca kitab aslinya dari Al-Quran yang disarah oleh para ulama sunnah, karena para ulama sunnah menjelaskan detail sekali. Afala yanzuruna ila, nadhara ila berarti melihat. Maka tadi dikatakan wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, berarti melihat dengan mata. Dengan dasar ayat dari surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, belumkah mereka itu melihat unta, bagaimana diciptakan unta itu oleh Allah. Unta itu beda dengan sapi, dia bisa menyimpan air selama 1 bulan ya, dan kuat di padang pasir, berbeda dengan ternak yang lainnya. Dan air yang keluar dari kantongnya itu bersih jernih, tapi yang lainnya tidak keluar. Dan itu hikmahnya. Gurun padang pasir, Allah menjadikan makhluk unta bisa menyimpan air beberapa hari. Subhanallah. Berbeda di negeri kita, tidak perlu binatang itu menyimpan air, karena air di mana-mana tempat ada. Maka Allah beritahu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, belumkah kamu melihat. Di sini yanzuruna ila, melihat unta bagaimana diciptakan oleh Allah, punya kekhususan dibandingkan binatang yang lainnya. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan lihatlah, ila sama maknanya lihatlah langit, kaifa rufi'at bagaimana diangkat oleh Allah. Bayangkan langit itu tidak ada tiang-tiangnya ya. Dalam disebutkan pula di surat Luqman, bi ghairi amatin tarawnaha, kamu lihat langit itu tidak ada tiangnya, tapi tidak ambruk, dan tidak ada manusia yang bisa membuat langit. Berarti ada yang berkuasa, yang itu bukan makhluk Allah. Bukti-bukti keberadaan Allah banyak sekali ya, termasuk kita diciptakan oleh Allah Ta'ala beda wataknya, beda rupa, dan juga beda pula pemikirannya. Tidak mungkin makhluk akan bisa membuat semisal apa yang Allah buat. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan, walaupun nyamuk manusia tidak bisa membuat, digigit nyamuk tapi dia tidak bisa membuat nyamuk. Dan ini yang harus kita yakini, tauhid rububiyah. Kalau kita sudah tauhid rububiyah, meyakini kebesaran kuasaan Allah, kewajiban kita apa? Beribadah kepadanya. Ay alam yanzuru bi absarihim ila hadhil makhluqatil ajibah ad-dala ala qudratillah, belumkah orang itu melihat ciptaan-ciptaannya Allah Ta'ala yang sangat mengherankan, yang itu menunjukkan kekuasaan Allah. Bagaimana orang tidak beriman kepada Allah? Nyawanya dari Allah, kesehatannya dari Allah, ujian apapun dari Allah. Bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah? Jika ada manusia berbuat baik kepada kita, kita merasa hutang budi. Tetapi berapa jumlah kebaikan Allah Ta'ala pada kita, tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu menghitung nikmat Allah tidak akan bisa menghitung. Kenapa? Jumlahnya banyak, walaupun dengan peralatan apapun. Dan ini kita saksikan oleh mata kita, dan kita terima oleh fitrah kita, dan tidak bertentangan dengan otak kita. Tinggal maukah kita beribadah kepada Allah. Nah, jadi makna ila rabbiha, melihat. Jadi ada nadhar. Kalau sebab kalimat nadhar itu dikasih ila, melihat. Yang nomor 2, wa idza utiyan nadharu bi nafsihi, apabila kalimat an-nadhar ya tidak ada kalimat ilahnya, wa biduni wasithah, tanpa ada sisipan, fa maknahu at-tawaqquf wal intidhar, maknanya menunggu. Nah ya,
Jadi inilah keindahan Al-Quran yang tidak ada pada bahasa yang lain. Jadi kalau nazara tidak ada ilah, kalau ada ilah makna melihat dengan mata, kalau tidak ada ilah mempunyai makna tunggulah. Sebagaimana Allah berfirman, wa yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Surat Al-Hadid ayat nomor 13. Yauma, ingatlah hari kiamat, yaqulul munafiquna wal munafiqatu, orang munafik laki-laki dan perempuan berkata lil ladzina amanu, kepada orang beriman, karena orang beriman dia pergi ke surga dengan cahaya. Orang munafik di belakang. Maunya unduruna, lah di sini tidak ada ilah. Undura maknanya tunggulah kami, jangan duluan kamu. Naktabis min nurikum, kami akan mengambil cahaya-cahaya dirimu itu supaya kami bisa berjalan bersamamu. Ya, ini menunjukkan bahayanya orang munafik. Sekarang banyak lagi orang munafik mengatakan Allah tidak ada. Ya. Tunggu. Tidak ada orang bisa seperti itu melainkan karena urusan dunia dan karena penghinaan. Apakah orang-orang ketika dikabar seperti itu mau percaya sama dia? Tidak mungkin. Orang mukmin punya dalil. Itulah bahayanya orang kalau berkumpul dengan orang tidak benar. Ya, itu kelasnya bukan kelas SD. Tapi ketika orang tersesat begitu, naudzubillah min dzalik. Masih lumayan orang awam yang ikut mengaji, memahami Allah. Karena itu kita harus hati-hati kepada siapa mata ini melihat dan telinga ini mendengar siapa. Jangan semuanya suara kita dengar, karena Allah memang menguji kita, ada yang baik ada yang buruk. Kita disuruh memilih yang baik. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khair, sebelum kamu mati aku uji, ini yang jahat ini yang baik. Fitnah untuk menguji kita. Wa ilaina turja'un, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Maka Allah Ta'ala beritahu keadaan orang munafik yang selalu menipu kaum muslimin. Besok ingat, pada hari kiamat ketika Allah Ta'ala menyuruh orang mukmin untuk melewati jembatan menuju ke surga, orang-orang munafik berkata, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naktabis min nurikum. Ingatlah pada satu hari kiamat orang munafik laki-laki dan perempuan, mereka memberitahu, memanggil, hei orang beriman, tunggu, jangan cepat-cepat. Unduruna maknanya bukan lihatlah kami, tidak, tunggulah kami, karena tidak ada ilah. Unduruna tidak ada ilahnya. Naktabis min nurikum, kami ingin juga mendapatkan cahaya-cahaya dirimu. Orang mukmin setiap hari wudu, bahkan juga mandi, akan cerah. Pada hari kiamat akan nampak bekas-bekas min asaris sujud, min asaril wudu. Maknanya unduruna min ajli an nastadhi'a bi nurikum, hei orang mukmin, tunggulah, kamu kan teman saya di dunia, ya, tunggu agar kami bisa mengikuti cahayamu. Li'annal munafiqina yudfi'u nurahum, karena orang munafik itu memadamkan cahayanya, memadamkan hatinya. Wal iyadu billah. Faya wa yabqauna fi dhalama, mereka ridha dengan kegelapan, bahkan juga mereka memfitnah kaum muslimin. Tunggu balasannya besok hari kiamat. Fayatrubuna minal mu'minina ayanduruhum hatta yaktabisu min nurihim, sehingga betul-betul mereka memanggil orang mukmin supaya pelan-pelan dalam rangka agar bisa mengambil ikut cahaya di belakangnya. Ya, kalau kita tahu kita punya sepeda tidak ada lampunya, di depan kita ada sepeda motor pelan,
ada mobil, kita bisa mengikuti karena kita mengambil cahaya sekelilingnya. Tapi kalau mobil itu kecepatannya tinggi, sepeda motor kecepatan tinggi, bagi orang yang pakai sepeda kaki tidak bisa mendapatkan cahaya dia. Bagaimana besok pada hari kiamat? Jadilah kaum muslim perlu kita mempersiapkan diri, bersihkan sifat kemunafikan dengan kita beristighfar. Maka isi hati kita dengan keimanan dan juga tauhid, agar kita tidak menyesal di akhir zaman. Cuma orang ahli sunnah dicaci di dunia, tetapi kalau dia tetap istiqamah, Allah yang menolong. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Kalimat yanzuruna, tapi tidak ada ilah. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah mereka menanti, bukan melihat, karena melihat harus ada ilah. Tidaklah mereka menunggu-nunggu kecuali datanya Allah Ta'ala menghukum mereka. Ay ma yanzuruna illa maji'ar rabbi yaumal qiyamah. Banyak orang kafir itu tidaklah menanti kecuali datanya Allah Ta'ala besok pada hari kiamat untuk menghukum mereka. Makanya orang-orang kafir itu menyesal. Wa qala alladzina kafaru, nah, berkatalah orang-orang kafir, wahai Allah Ta'ala, jadikanlah mereka itu di bawah kaki-kaki kami. Nah, karena apa mereka menyesatkan kami, tapi tidak ada faedahnya penyesalan pada hari akhirat. Wa idza utiya an-nadhar fi, sekarang an-nadharu ada tambahan fi, fa ya. Kalau tadi tidak ada tambahan mempunyai makna menanti. Kalau ada tambahan ilm mempunyai makna melihat. Sekarang ada tambahan fi mempunyai makna at-tafakkur, berfikirlah. Subhanallah. Dan ini tidak bisa kita pelajari di Quran terjemah karena tidak ada penjelasannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf 185, awalam yanzuru fi, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, belumkah kamu berfikir? Nah, bukan belumkah kamu melihat, belumkah kamu berfikir tentang kerajaan langit dan bumi? Siapakah yang membuat langit itu sehingga tidak jatuh? Bi ghairi amatin tarawunaha, kamu lihat langit itu tidak ada tiangnya. Ayat tafakkur, mana berfikirlah. Kita disuruh berfikir, ya, supaya kita menjadi orang beriman. Berfikir, lihat diri kita ini, siapa yang beri udara kepada kita? Bedakan ini, hidung bisa membedakan apa? Bau. Kalau tidak bisa bau, ambil minyak kayu putih, sedot terus. Kita dulu pernah tidak bisa bau, sedot kuat, lama-lama bisa bau. Ternyata penyakit itu semua ada obatnya. Hanya saja beliau mengatakan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Selalu. Kemudian berikutnya, berfikirlah kamu tentang makhluk Allah, langit, bumi, manusia, hewan, air, ya. Itu mana afalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, ayatafakkaru fi makhluqatillah al-uluwiyyah was-sufliyah. Perhatikan makhluk Allah di atas itu. Kenapa bulan itu tidak jatuh, matahari tidak jatuh? Jam berapa keluar bulan itu? Setiap bulannya berbeda satu sama lain. Peredaran matahari, siapa yang menjalankan matahari? Wasakhkhara syamsa wal qamar, Allah yang menundukkan langit dan bulan. Subhanallah. Belumkah kita berpikir nyamuk itu bisa mengisap darah kita, padahal itu bukan dari jarum. Tapi kalau kita pegang nyamuk itu, kita tusukkan ke kulit kita, mati.
dan itu punya peredaran darah, punya nafas. Makanya kita disuruh berfikir ayat-ayat Allah Ta'ala agar kita bertambah iman, tidak menjadi orang sombong, tapi menjadi orang yang abid, yang merendahkan diri mau beribadah. Demikian juga lihat alam bawah, ya banyak tanaman, pohon, demikian juga hewan yang lainnya, itu semuanya ciptaan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang punya keilmuan yang bisa membuat sekecil apapun makhluk Allah Ta'ala lalu ditiru oleh manusia, tidak ada. Menunjukkan qul huwallahu ahad, Allah hanya satu. Jadi kita bisa menjelaskan orang-orang kafir itu dengan logika kita yang diambil dari ayat. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya, yang menanya kita, dari mana, dari apa kamu itu diciptakan. Walhasil, kesimpulannya, anna nadra huna utiya bi ila bi makna ar-ru'ya wal muayana. Kalau an-nadhar ada ila berarti melihat, seperti tadi wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Qala subhanahu wa ta'ala, demikian juga Allah menjelaskan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini kalau diartikan di terjemah, bagi orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan kebaikan dan tambahan, ya. Untuk orang yang berbuat baik apa? Nyapu baik, orang jualan baik. Tapi di sini lain maknanya. Lilladzina ahsan, untuk orang-orang yang ikhlas beramal meniru sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-husna, mendapatkan surga. Tapi diterjemah tidak ada. Waziyata, dan tambahan. Mana tambahannya disebutkan dalam hadis, melihat Allah. Jadi orang mukmin dimasukkan dalam surga, lebih daripada itu melihat Allah. Dan ini kenikmatan, puncaknya nikmat. Ini perlunya kita mengkaji ayat, ya. Antum membaca ayat dengan terjemahnya beda dengan keterangan para ulama sunnah ketika membeberkan, menjelaskan ayat. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-husna bi anhal jannah. Beliau Rasulullah SAW memaknai, ya, menafsiri al-husna itu adalah surga, paling punya surga. Makanya Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, membenarkan surga. Fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi, yang dermawan, ya, wa saddaqa bil husna, dan juga membenarkan surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, akan kami memudahkan dia masuk surga. Fa innaha an-nadharu ila wajhillah, maka ziyadah di sini maknanya setelah masuk surga dipersilakan oleh Allah untuk melihat dirinya. Jadi ziyadah bukan tambahan, sekedar tambahan sehingga orang tidak tahu ini tambahan apa. Tapi maksudnya di sini adalah kembali ayat itu harus difahami dengan hadis. Makna ziyadah ini melihat Allah. Sudah dimasukkan surga, sekian banyak nikmat yang tidak pernah terlintas oleh pikiran kita di dunia, belum pernah melihatnya pula, belum pernah pula mendengarnya, mendapatkan nikmat lebih daripada itu, melihat Allah. Dan ini kenikmatan yang tidak ada di dunia. Dan melihat Allah kemudian juga di surga bukan waktu 50 tahun 60 tahun, tapi khalidina fiha, kekal selamanya. Karena itu kita sebetulnya sebentar ibadah ini, tidak lama. Mulai dari kita balik sampai mati, kalau kita orang ahli ikhlas, orang beriman, mengikuti sunnah, balasannya selamanya di surga. Tetapi sebaliknya kaum muslimin, orang itu kalau mengikuti hawa nafsunya, ya, kemudian dia tidak mau beribadah, pendek umurnya, di neraka selamanya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga mengatakan lahum ma tasyauna fiha walataina mazid. Engkau orang mukmin silakan apa yang kamu ingini di surga itu, wa mazid, dan juga akan mendapatkan melihat Allah, mazid.
Ini ayat-ayat dari surat Qaf ayat nomor 35. Jadi dalil menunjukkan Allah Ta'ala akan memperlihatkan diri kepada orang beriman banyak sekali. Tapi orang kafir dikatakan oleh Allah Ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidaklah orang-orang yang kufur, orang munafik itu akan melihat Allah, tapi dihalangi, tidak bisa melihat Allah. Ketika orang kafir dihalangi tidak bisa melihat Allah, Allah mempersiapkan hamba yang beriman melihat Allah. Begitulah kaum muslimin yang dapat sampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan waktu yang lain pembahasan ini. Semoga dengan kita selalu menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkannya dan dimasukkan pula di dalam surganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.